Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Diki Baktiar, dan yang kedua Mbak Andri Anjani, dan yang ketiga Mbak Tarisma Dewi Ramadhani. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berkaitan tentang proyek dan aliran kas investasi. Oke, langsung saja selanjutnya kan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang contoh kasus ARR. Nah, di sini ARR pentingnya yaitu yang pertama mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi, dan yang kedua keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak atau ayat. Jadi rumusnya ARR itu rata-rata laba setelah pajak bagi rata-rata investasi dan dikali 100%. Contohnya yang pertama, proyek XYZ membutuhkan dana yaitu sebesar 280 juta rupiah. Umur ekonomisnya 3 tahun dan nilai residunya 40 juta rupiah. Diketahui ya 3 tahun berturut-turut, tahun pertama 40 juta rupiah, dan tahun kedua 50 juta rupiah, dan tahun ketiga 30 juta rupiah. Hitunglah besar ARR. Selanjutnya, jadi ARR sama dengan rata-rata ayat dibagi rata-rata investasi kali 100%. Rata-rata ayat yaitu yang pertama ada 40 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah per 3, kemudian dibagi rata-rata investasi. Di situ ada 280 juta rupiah tambah 40 juta rupiah per 2 kali 100%. Jadi hasilnya 40 juta rupiah bagi 160 juta rupiah dikali 100%. Kemudian hasilnya 25%. Itu untuk ARR. Jadi untuk yang PBP atau payback period, di sini periode saya akan melanjutkan yaitu tentang payback period atau PBP. Di sini PBB yaitu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk bersih atau proses yang diperoleh. Jadi untuk rumusnya PBB yaitu capital outlets bagi aliran kas masuk bersih atau proses kali 1 tahun. Untuk contoh soalnya berikut ini. Yang pertama, proyek ABC membutuhkan investasi sebesar 120 juta rupiah. Aliran kas masuk bersih diperkirakan 40 juta rupiah per tahun selama 6 tahun. Jadi hitunglah besar PBP. Jadi hasilnya di sini kan rumusnya capital PBB kan rumusnya capital outlets bagi proses selama 6 tahun dikali 4 tahun. Jadi hasilnya 120 juta rupiah dibagi 40 juta rupiah dikali 4 tahun. Jadi hasilnya 3 tahun atau balik modal bisa disebut atau layak. Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisma Dewi Ramadhani dari nomor absen 36 NIM 195211344. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan proyek dan aliran kas investasi. Langsung saja ke contohnya. Di sini contohnya menggunakan metode discount payback period atau DPP. Mempertimbangkan perhitungan aliran kas dengan diskontokan dengan diskon rate. Contohnya, terdapat dua usulan proyek investasi A dan B. Inisial cash flow kedua proyek tersebut 10 juta, umur ekonomisnya proyek A 5 tahun, proyek B 2 tahun. Keuntungan yang diisyaratkan 16%. Pertanyaannya, mana yang lebih layak dilaksanakan? Tabelnya, aliran kas cash outlay. Proyek A, aliran kasnya 10 juta, proyek B aliran kasnya 10 juta. Lalu aliran kas masuk untuk proyek A karena umur ekonomisnya 5 tahun, jadi tahun 1 aliran kas masuknya 5 juta, tahun 2 aliran kas masuknya 4 juta, tahun ketiga aliran kas masuknya 3 juta, tahun keempat aliran kas masuknya 2 juta, tahun kelima aliran kas masuknya 1 juta.
Lalu proyek B karena umur ekonomisnya hanya 2 tahun, jadi tahun 1 aliran kas masuknya 6 juta, tahun kedua aliran kas masuknya 5 juta. Lalu perhitungan proyek A dengan tabel diskon faktor. Tahun ke-0 aliran kasnya masih min 10 juta. Tahun 1 aliran kasnya 5 juta, tahun 2 aliran kasnya 4 juta, tahun 3 aliran kasnya 3 juta, tahun 4 aliran kasnya 2 juta, tahun 5 aliran kasnya 1 juta. Lalu PVIF 16 per N. Perhitungan dengan tabel diskon faktor. Tahun 0 PVIF-nya 1, tahun 1 PVIF-nya 0,862, tahun kedua PVIF-nya 0,743, tahun ketiga PVIF-nya 0,4641, tahun keempat PVIF-nya 0,552, tahun kelima 0,476. Ini diperoleh dari tabel diskon faktor ya. Selanjutnya diskon cash flow. Di sini masih min 10 juta. Lalu perhitungan tahun ke-1-nya, tahun ke-1 aliran kas dikali PVIF tahun ke-1, hasilnya 4.310. Tahun kedua sama caranya, aliran kas tahun kedua dikali PVIF tahun kedua, hasilnya 2.972. Tahun ketiga aliran kasnya 3 juta dikali PVIF tahun ketiga, hasilnya 1.923. Tahun keempat aliran kasnya 2 juta dikali PVIF tahun keempat, hasilnya 1.104. Tahun kelima aliran kasnya 1 juta dikali PVIF tahun kelima, memperoleh hasil 4.760. Lalu kumulatif diskon cash flow masih min di sini 10 juta. Lalu tahun 1 cara perhitungannya, min 10 juta dikurangi 4.310. Memperoleh hasil min 5.690. Tahun kedua sama caranya, masih dikurangi. Sorry. Tahun kedua dikurangi min 5.690. Hasilnya min 2.718. Tahun ketiga hasilnya masih min 795. Tahun keempat di sini hasilnya sudah plus positif 309. Lalu tahun kelima di sini juga hasilnya sudah positif 785. Jadi di tahun keempat ini dia sudah bisa mengembalikan investasi sebesar 785. Jadi proyek A sementara dikategorikan layak. Selanjutnya proyek B masih sama dengan proyek A, perhitungannya dengan tabel diskon faktor. Tahun ke-0 aliran kasnya masih min 10 juta, tahun ke-1 aliran kasnya 6 juta, tahun kedua aliran kasnya 5 juta. Lalu PVIF 16 per N dengan tabel
diskon faktor perhitungannya. Tahun ke-0 PVIF-nya 1, tahun ke-1 PVIF-nya 0,862, tahun kedua PVIF-nya 0,743. Lalu diskon cash flow. Di sini masih min 10 juta. Lalu perhitungan untuk tahun ke-1 aliran kas 6 juta dikali PVIF tahun ke-1. Hasilnya 5.172.000. Lalu tahun kedua aliran kasnya 5 juta dikali PVIF tahun kedua. Hasilnya 3.715. Lalu dikumulatifkan diskon cash flow. Hasilnya masih min 10 juta. Lalu perhitungan tahun pertama min 10 juta dikurangi 5.172. Hasilnya masih min 4.828. Tahun kedua perhitungannya masih sama. Di sini juga hasilnya masih min 1.113. Jadi proyek B umurnya hanya sampai 2 tahun di sini. Dia belum bisa mengembalikan modal karena hasilnya masih minus 1.113. Jadi proyek B tidak layak untuk dilaksanakan. Jadi kesimpulannya, yang layak diterima adalah proyek A, sedangkan proyek B tidak layak diterima. Selanjutnya menggunakan metode Net Present Value NPV. Rumusnya NPV sama dengan min L0 plus sigma AT dibagi 1 plus R pangkat T. Keterangan I0 sama dengan nilai investasi atau outlast, AT sama dengan aliran kas bersih pada periode T, R sama dengan diskon rate, T sama dengan jangka waktu proyek investasi atau umur. Contoh soalnya, proyek Z membutuhkan investasi sebesar 120 juta, aliran kas masuk lebih atau proses diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Diketahui diskon rate-nya 10%. Rumusnya NPV sama dengan min 120 juta ditambah 40 juta dibagi 1 plus ditambah 10% pangkat 1 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 10% pangkat 2 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 10% pangkat 3 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 10% pangkat 4 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 10% pangkat 5 ditambah 40 juta dibagi 1 ditambah 10% pangkat 6. Ini berasal dari 6 tahun. Atau dengan rumus NPV min I0 plus AT PVIFA 10% per 6 tahun diperoleh dari melihat tabel diskon faktor CDF. I0 nya min 120 juta ditambah 40 juta dikali PVIFA nya dengan melihat tabel diskon faktornya 4,3553 min 120 juta ditambah 174 juta 212. Hitungannya ini min 120 juta ditambah 174 juta 212. Hasilnya positif. Jumlahnya 54 juta 212. Jadi investasi tersebut layak diterima.
Perkenalkan, saya Andri Anjani, nomor absen 28, NEM 3334, akan menjelaskan bagaimana contoh perhitungan proyek dan aliran kas investasi menggunakan mode Profitability Index atau PI. PI dapat dirumuskan sebagai total PV dari aliran kas masuk dibagi dengan investasi, atau dapat dijelaskan PI sama dengan total PV dari aliran kas masuk dibagi capital outlays. Contoh soalnya yaitu capital outlays atau dana investasi yang dibutuhkan sebesar 120 juta. Proses aliran kas masuk per tahunnya yaitu 40 juta selama 6 tahun. Menghasilkan menggunakan present value yang hasilnya 174.212.000. PI sama dengan 174.212.000 dibagi dengan 120 juta menghasilkan 1,45. Jadi lebih dari satu nilainya. Jadi kesimpulannya, investasi atau proyeknya layak diterima karena nilai PI 1,45 yang berarti lebih dari 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai internal rate of return atau IRR. Perhitungan IRR menggunakan cara trial dan error atau coba-coba ketika menentukan besarnya diskon rate atau tingkat bunga. Rumus IRR yaitu RK plus NPV RK dibagi TPV RK dikurangi TPV RB dikali dalam kurung RB dikurangi RK. Keterangannya, IRR sama dengan internal rate of return, RK sama dengan tingkat bunga yang kecil, RB sama dengan tingkat bunga yang besar, NPV RK yaitu net present value pada tingkat bunga yang kecil, NPV RB net present value pada tingkat bunga yang besar. TPV RK present value of process pada tingkat bunga yang kecil. TPV RB sama dengan present value of process pada tingkat bunga yang besar. Contoh soalnya yaitu dana investasi yang dibutuhkan atau capital outlays adalah sebesar 120 juta. Pada tahun pertama 50 juta, pada tahun kedua 50 juta, pada tahun ketiga 40 juta, pada tahun keempat 30 juta, pada tahun kelima 20 juta, dan pada tahun keenam 20 juta. Nilai IRR menggunakan metode trial dan error, tingkat suku bunga atau discount rate. Diketahui pada tahun pertama, aliran kas masuk yaitu 50 juta. Untuk PVIP 20 per T dapat dilihat dari tabel diskon factory. Untuk menghitung PVRK-nya dapat diperoleh dari aliran kas masuk dikalikan dengan PVIP 20% per T menghasilkan 41.650.000. Untuk tahun kedua dan seterusnya dapat menghitungkan dengan cara yang sama. Untuk menghitung PVRB-nya yaitu aliran kas masuk dikalikan dengan PVIP 30% per T. Untuk total PV dari proses PVRK yaitu 128.710.000 dan total PVRB yaitu 106.320.000. Capital outlay 120 juta didapatkan dari ini
didapatkan dari dana investasi yang dibutuhkan, yaitu 120 juta. Maka total NPV untuk PVRK yaitu 8.710.000 dan untuk PVRB yaitu 13.680.000. Untuk rumus IRR yaitu RK plus NPV RK dibagi dengan TPV RK dikurangi TPV RB dikali dengan RB dikurangi RK, yaitu 20% ditambah 8.710.000 dibagi dengan 128 juta dikurangi 106.320.000 dikalikan dengan RB yaitu 30% dan RK 20%. Hasilnya yaitu 23,89%, kemudian dibulatkan menjadi 24%. Untuk rumus yang kedua tetapi hasilnya tetap sama, ini yaitu IRR sama dengan RB ditambah NPV RB dibagi TPV RK dikurangi TPV RB dikalikan dengan RB dikurangi RK. IRR sama dengan 30% ditambah negatif 13.320.000 dibagi 128 juta dikurangi 106.320.000 dikali 30% dikurangi 20.000, itu hasilnya sama 23,89%. Ini dapat dibulatkan menjadi 24%. Jadi investasi diterima karena nilai IRR 24%, jadi lebih dari tingkat bunga 20%.